Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran sejarah peminatan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Bu Rasya berdoa dulu. Silakan KM-nya. Haji, mangga. Duduk, siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita absen dulu ya. Barangkali ada teman kalian yang tidak masuk atau lagi keadaan sakit. Aji, Hadir. Gatan, Hadir. Depa, Devina, Junwa, Hadir. Fahija, Hadir. Hana, Chelsea, hadir. Emma, izin. Karina, Linda, Mara, hadir. Mara Azhari, Nadila, Novita, Farhan, Hadir. Randi, Reja, Rifa, Riki, Hadir. Rizky, Hadir. Rizwan, Trian, Hadir. Yusef, Katia, berarti dua orang ya yang tidak hadir. Farhan sakit sama Hema izin ya? Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran sejarah peminatan yang akan dilaksanakan hari ini, kita kembali ke pelajaran sebelumnya. Masih ada yang ingat tentang masuknya Islam ke Indonesia serta kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Silakan. Sambil berdiri. Iya, sambil berdiri. Yang saya ingat dalam materi sebelumnya yaitu tentang masuknya agama Islam ke Indonesia itu melalui beberapa cara. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui pernikahan, yang ketiga melalui pendidikan, dan yang keempat melalui akulturasi budaya. Nah, untuk penyebaran agama Islam di Indonesia itu lebih efisien atau lebih efektif itu menggunakan jalur perdagangan karena itu lebih cepat untuk menyebarluaskan agama Islam di Indonesia. Kemudian untuk kerajaan Islam di Indonesia yang saya ketahui adalah kerajaan Kutai, itu merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Itu Bu. Tepuk tangan. Ya, jadi untuk masuknya agama Islam ke Indonesia yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi, ada beberapa lewatnya. Yang pertama lewat jalur perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga apa lagi tadi? Pendidikan. Pendidikan itu ada dua macam. Ada satu yaitu didirikannya pesantren ya, pendidikan itu. Yang selanjutnya selain pendidikan dakwah. Yang kebetulan dakwah pada saat itu yang menjadi pusat penyebarannya itu adalah ada 9 wali. Itu wali Songo. Dan yang selanjutnya untuk kerajaan-kerajaannya pun kerajaan Islam yang pertama ada
di Indonesia itu Kerajaan Samudra Pasifik. Itu pelajaran sebelumnya. Sebelum kita menginjak ke pelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang revolusi Amerika atau paham besar yang ada di dunia serta pengaruhnya terhadap umat manusia, yaitu yang akan kita bahas tentang revolusi Amerika. Tapi sebelum kita menginjak ke pembelajaran, Ibu ada speaking dulu ya, supaya kita semangat. Dimohon untuk berdiri ya. Ikuti ya. Keluar dari jadi semangat lagi untuk belajarnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu punya ini nih. Nah, untuk hari ini Ibu akan cek dulu perasaan kalian hari ini. Apakah ada yang gembira, ada yang marah, ada yang sakit, atau ada yang lagi sedih. Nanti kalian, Ibu kasih ini untuk kalian, kasih nama masing-masing, dan nanti tempel di sana. Siapa yang lagi bahagia? Kasih nama, tempel yang bahagia. Apa yang sedih ada, yang marah ada, ataupun yang lagi sakit. Ya, ini kasih nama oleh kalian.
Paling banyak yang bahagia. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lagi marah 3 orang. 2, 3, 4, 5. Yang lagi bahagia 10. Yang lagi sakit 6. Yang lagi sedih 3. Nah, Ibu ingin tahu yang lagi bahagia siapa ya? Perwakilannya silakan Pak Rizal. Ya, siapa yang lagi bahagia? Teman mana yang lagi bahagia? Pak Rizal, ayo ke depan. Ya, utarakan apa yang membuat Pak Rizal hari ini atau pagi ini lagi bahagia? Yang membuat saya bahagia tentunya banyak ya, tetapi ekspresi saya dalam mengutarakan rasa bahagia bahagia itu dimulai dari ekspresi yang terjadi dari dalam hati. Ini yang lagi marah ya? Siapa? Wiswan? Boleh ke depan yang lagi marah? Marah kenapa ya? Lagi patah hati kan? Bisa diutarakan kenapa hari ini, pagi-pagi yang cerah ini, apalagi sudah berjoget-joget, masih ada perasaan marah? Ya Bu, jadi tadi pagi pas berangkat sekolah, saya kan bareng sama teman saya, nah teman saya itu berangkatnya lama, jadi saya kesiangan datang ke sekolah gara-gara teman saya Bu. Bukan karena patah hati? Bukan. Jadi karena telat masuk sekolah gara-gara temannya. Biar aku tanya. Kalau yang sedih, Ibu ingin tahu. Dua, sedih kenapa, Pak? Sini, Pak. Ibu ingin tahu sedih kenapa? Apakah? Ya. Kenapa pagi ini cerah banget? Sudah joget-joget, malah sedih. Sedih Bu, yang pertama di rumah kakak saya lagi sakit. Datang-datang ke sekolah teman saya malah enak-enakan pacaran gitu. Terus? Ya teman saya malah romantis-romantisan saya kalau baca-baca buku aja di pojokan kelas. Karena dia rumahnya yang lagi pacaran, yang lagi berdua-duaan, jadi merasa hatinya sedih. Kenapa saya nggak bisa seperti itu ya? Mungkin nggak ada teman spesialnya di sekolah? Ada? Ada? Oh, ada. Tetapi belum bertemu barangkali ya? Malu-malu. Nah, itu untuk supaya kita belajar lebih rileks, lebih santai. Ice breaking-nya sudah kita joget-joget sudah. Perasaan kita hari ini sudah diutarakan, ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang marah, ataupun ada yang sakit. Bagi yang sakit maupun hatinya maupun fisiknya, kita doakan yang sakit biar cepat sembuh. Yang lagi marah biar marahnya cepat hilang. Yang lagi bahagia didoakan lebih bahagia. Karena tadi bahagia tidak dilihat dari ekspresi tapi dari hati. Yang selanjutnya yang lagi apa tadi, sedih udah, yang sakit udah, marah udah, bahagia udah. Didoakan semuanya, yang bahagia lebih bahagia, yang marah hilangkan marahnya, yang sakit hilangkan sakitnya, dan yang lagi sedih dihilangkan sedihnya supaya lebih bahagia. Siap hari ini kita belajar? Tentang revolusi Amerika. Tentang revolusi Amerika. Kenapa kita harus tahu revolusi? Apa itu revolusi? Ada yang tahu itu apa revolusi? Cuma ada yang tahu apa revolusi? Apa bedanya revolusi sama reformasi? Revolusi apa?
perubahan yang begitu cepat dan revolusi itu terdapat dua macam. Yang pertama ada revolusi secara keseluruhan dan yang kedua ada revolusi yang dimodifikasi atau merubah yang sudah ada menjadi yang lebih baru. Tepuk tangan. Ya, jadi untuk revolusi itu sendiri atau reformasi itu sendiri, revolusi itu perubahan, sama-sama perubahan. Perbedaannya apa? Kalau revolusi itu perubahannya secara cepat, baik di bidang politik, di bidang sosial, di bidang budaya dan sebagainya. Itu revolusi, berarti perubahan secara cepat. Kalau reformasi tadi, reformasi bisa ada dua tahap ya. Reformasi itu perubahan, sama-sama perubahan. Ada yang tadi, yang satu apa perubahan apa tadi kata teman kalian? Secara menyeluruh. Ada juga yang reformasi secara bertahap atau yang sudah ada di perbaharui gitu. Jadi reformasi itu perubahan secara bertahap. Kalau revolusi mah perubahan secara cepat. Itu perbedaannya. Paham sampai sana? Kita masuk ke revolusi Amerika. Lihat dulu ya. Sebelum ibu menerangkannya, kita lihat dulu ada videonya. Dan juga yang harus kalian pahami tentang pembelajaran revolusi Amerika, ada pun tujuannya. Tujuannya yang pertama, kelihatan nggak ternyata ya? Mendeskripsikan pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Amerika dengan baik. Kalian diharapkan bisa mengetahui atau bisa nanti menjelaskan tentang pemikiran apa sih yang melandasi terjadinya revolusi Amerika, pemikiran apa. Yang kedua, menguraikan latar belakang revolusi Amerika dengan baik. Menguraikan, jadi kalian bisa menjelaskan setelah kalian nanti membaca, mencari informasi, mencari sumber materi dari berbagai, bisa dari buku, bisa dari internet, kalian juga bisa mengetahui latar belakang terjadinya revolusi Amerika. Yang kedua, mengidentifikasi jalannya revolusi Amerika dengan baik. Yang keempat, menganalisis dampak atau pengaruh revolusi Amerika terhadap kehidupan umat manusia. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kali ini kita bisa mencapainya, kita bisa menguraikannya beberapa definisi yang akan pelajari hari ini. Yang selanjutnya ada Ibu punya video, boleh kalian tonton, amati dulu videonya tentang revolusi Amerika. Pada mulanya, benua Amerika didiami oleh bangsa India. Pada tahun 1492, Columbus tiba di benua Amerika. Setelah kedatangan Columbus, banyak orang-orang Spanyol dan Portugis yang datang ke Amerika. Akibatnya, Amerika bagian selatan dikuasai oleh Portugis dan Spanyol. Sementara Amerika Utara menjadi rebutan antara Prancis, Inggris, dan Belanda. Belanda akhirnya keluar dari Amerika setelah adanya barter wilayah jajahan dengan Inggris. Belanda menyerahkan New Amsterdam kepada Inggris untuk mendapatkan Pulau Rum yang terletak di Maluku. Oleh Inggris, New Amsterdam kemudian diubah namanya menjadi New York. Dengan keluarnya Belanda, maka perebutan dominasi tanah jajahan di Amerika Utara hanya menyisakan Inggris dan Prancis. Kedua negara tersebut kemudian terlibat perang 7 tahun. Inggris memenangi perang itu sehingga semua tanah dan koloni milik Prancis yang ada di Amerika berhasil direbut Inggris. Orang-orang Inggris kemudian membentuk koloni-koloni yang berjumlah 13. Umumnya para penghuni wilayah jajahan Inggris di Amerika itu adalah para imigran yang pergi karena faktor ekonomi dan faktor agama. Mereka merasa bahwa tingkat kesejahteraan tidak berkembang selama di Inggris, ditambah kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kemudian, Raja Inggris juga memaksakan rakyatnya untuk menganut agama Kristen Anglikan dan melarang menganut agama selain agama tersebut.
Orang Inggris yang merasa bahwa kebebasan aktivitas agama mereka dibatasi memutuskan pindah ke Amerika. Koloni Inggris di Amerika diciptakan oleh pelarian-pelarian dari Inggris yang mendapat tekanan agama, sosial, ekonomi, dan politik. Kaum koloni menyatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. Kaum koloni menganut paham kebebasan dalam perdagangan. Hal itu bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris yang merasa berkuasa atas koloni di Amerika. Oleh karena itu, pemerintah Inggris memerintahkan agar hasil bumi dari daerah koloni harus dijual kepada negara induk saja. Peraturan tersebut tentu mendapat perlawanan dari para koloni karena bersifat monopoli dan bertolak belakang dengan prinsip kebebasan dalam perdagangan. Tahun 1763, Inggris baru saja memenangi perang melawan Prancis. Meskipun memenangi peperangan tersebut, Inggris juga mendapat dampak buruk, yaitu terkurasnya kas pemerintahan. Untuk menutup kas yang merugi, Inggris memberlakukan beberapa peraturan untuk menarik pajak dari koloni Inggris di Amerika. Beberapa pajak yang diterapkan pemerintah Inggris sebagai berikut. Rakyat Amerika menolak semua bentuk pajak yang sewenang-wenang dan melanggar hak kebebasan koloni di Amerika. Mereka menyebutkan tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan atau no taxation without representation. Mereka memprotes kenyataan bahwa ke-13 koloni harus membayar pajak untuk Inggris, namun mereka tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris. Inggris memonopoli perdagangan teh ke seluruh wilayah koloninya, termasuk koloni Amerika. Penduduk koloni diwajibkan membeli teh yang diekspor dari Inggris. Pada tanggal 16 Desember 1773, kekecewaan dan penolakan rakyat Amerika ditumpahkan pada 3 kapal Inggris bermuatan teh yang sedang berlabuh di Boston. Dengan menyamar sebagai suku Indian Mapax, kaum kolonis kemudian menceburkan teh tersebut hingga pelabuhan kota Boston dipenuhi dengan teh. Peristiwa ini dikenal dengan istilah The Boston Tea Party. Peristiwa The Boston Tea Party juga merupakan sebab khusus terjadinya revolusi Amerika. Kerajaan Inggris marah besar dan mengeluarkan kebijakan bernama Intolerable Acts pada 1774 yang berisikan antara lain dari isi kebijakan terakhir, kita tahu bahwa Inggris berniat mendatangkan tentaranya ke Amerika. Inggris benar-benar mengirimkan tentaranya ke Amerika. Ketegangan pun semakin memuncak dan akhirnya pecahlah pertempuran di Lexington, Boston, Bunker Hill, dan Saratoga antara tentara Inggris dengan penduduk koloni yang berlangsung sepanjang 1775 hingga 1777. Pada perkembangannya, pasukan koloni Amerika mendapatkan bantuan dari Prancis dan Belanda. Pasukan koloni yang dipimpin oleh George Washington mampu mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran terakhir di Saratoga. Di samping perjuangan fisik, Amerika menerapkan taktik diplomasi dengan mengirimkan Benjamin Franklin ke negara-negara Eropa. Pada tahun 1776, Thomas Paine mengutarakan pendapat dalam sebuah karangan yang berjudul Common Sense atau akal sehat. Tulisan tersebut berisi gagasan kemerdekaan.
Pendapat itu menyandarkan koloni Amerika untuk mengubah tujuan perjuangan mereka dari hanya menentang kebijakan Inggris menjadi keinginan untuk merdeka. Selanjutnya diadakan kongres di Philadelphia yang dihadiri oleh wakil-wakil ke-13 koloni. Mereka sepakat untuk menandatangani sebuah deklarasi yang dikenal dengan Declaration of Independence yang disusun oleh Thomas Jefferson. Tanggal ditandatanganinya deklarasi tersebut yaitu 4 Juli 1776 dijadikan Hari Kemerdekaan Amerika. Dalam Perjanjian Paris pada tahun 1783, Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan Amerika. Revolusi Amerika merupakan salah satu revolusi penting bagi umat manusia. Revolusi ini merupakan perjuangan untuk memperoleh kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengaruh revolusi Amerika meliputi hal-hal sebagai Untuk video tentang revolusi Amerika yang baru saja kalian saksikan dan amati tentang bagaimana terjadinya kolonialisasi, bagaimana terjadinya perang 7 tahun yang menyebabkan revolusi Amerika itu bisa terjadi. Dari pengamatan barusan video tentang revolusi Amerika, ada yang mau memberi tanggapan? Silakan, Rian, berdiri. Pertama mungkin tanggapan dari saya adalah 13 koloni tersebut mempunyai paham kebebasan beragam dan juga ingin merdeka, dan juga kaum koloni yang menuntut kebebasan dan rakyat Amerika menolak pajak. Yang ketiga ada peristiwa Boston pada tahun 1973 tanggal 16. Pada muatan teh, rakyat koloni tersebut menceburkan teh tersebut. Ada juga proses yang dimana diplomasi disebar ke berbagai negara. Ya. Ada lagi? Ya, silakan, saudara Haji. Kita dapat ambil mungkin kesimpulan sedikitnya dari video tersebut, bahwasanya awal dari Amerika itu bangsanya bangsa Hindia, dan mulai awal penjajahan yang didatangi oleh negara lain adalah Spanyol dan Portugis di bagian selatan dan menguasai sebagian dari setengah dari Amerika tersebut. Lalu datanglah Prancis, Inggris dan Belanda di bagian utara, dan untuk ada hal yang berhubungan dengan Indonesia, yaitu pulau di Maluku untuk di bagian Inggris dan New York di bagian Prancis. Dan hal tersebut mungkin saja di video tersebut kita melihat ada pertukaran untuk menjadi pemerintahan. Tepuk tangan. Ada beberapa teman yang memberi tanggapannya tentang revolusi Amerika yang baru saja disaksikan. Jadi untuk revolusi Amerika itu sendiri ada tadi perubahan secara cepat. Untuk yang pertama tentang revolusi Amerika, kita ketahui tadi adanya pembentukan koloni-koloni di Amerika, yaitu berapa tadi? 13 koloni dibentuk oleh Inggris di Amerika. Yang pembentukan koloni Inggris di Amerika yang pertama adanya Imperium Britania mulai terbentuk pada awal abad ke-17 yang mencakup wilayah-wilayah di Amerika Utara dan pulau-pulau kecil di Karibia. Yang kedua, koloni pertama Inggris di Amerika pada tahun 1607. Tapi untuk koloni pertama bangsa Eropa, berarti bukan hanya satu Inggris, itu di tahun 1942. Itu untuk pertama koloni dibentuk di Amerika khusus untuk benua Eropa. Tapi tadi benua Eropa yang menduduki Amerika ada Spanyol, apalagi tadi Belanda, ada Prancis, ada Inggris, ada
berbagai dunia yang tadinya beranggapan kalau Amerika itu adalah bagian timur atau Hindia Timur, menganggapnya orang-orang Eropa itu ketika berlabuh di Amerika menganggapnya itu adalah negara India. Makanya pertama kali menginjakkan kaki di benua Amerika dan ketemu dengan penduduk aslinya, mereka menyebutkan India karena mereka menganggap kalau benua tersebut adalah benua di India Timur, karena penjelajahan mereka pertamanya berniatnya untuk ke India Timur. Itu makanya. Yang selanjutnya untuk revolusi Amerika ada paham. Nah, tadi juga pemikiran-pemikiran yang melandasi apa tadi terjadinya revolusi Amerika. Yang pertama ada paham saja apa? Paham kebebasan politik, kebebasan apa lagi tadi? Kebebasan hak asasi manusia, kebebasan berdagang. Itu pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi terjadinya revolusi Amerika. Paham kebebasan berdagang ada latar belakangnya. Tadi disebutkan dalam video ada sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya apa? Sebab umumnya terjadi revolusi bisa kita lihat adalah kebijakan Inggris. Kebijakan yang mana? Yang mewajibkan seluruh koloni yang ada di Amerika itu untuk membayar pajak. Membayar pajak. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengganti kekosongan kas pada waktu perang 7 tahun antara Amerika dengan antara Inggris dengan Prancis. Itu jadi diharuskan untuk membayar pajak kepada Inggris. Yang kedua sebab khususnya, salah satunya sebab khusus revolusi terjadinya revolusi Amerika ada yang disebut pamflet common sense. Itu apa? Yang disebut akal sehat. Isinya apa? Isinya tentang pemikiran, tentang pemahaman-pemahaman untuk kebijakan tentang kebebasan, tentang merdeka. Itu pamflet tersebut. Ada beberapa halaman yang menganjurkan untuk kemerdekaan, kebebasan, baik itu politik, berdagang dan sebagainya, dan hak asasi manusia. Yang selanjutnya sesudah terbitnya pamflet tersebut adanya kebutuhan rakyat Amerika termasuk koloni-koloni yang ke-13 itu kebutuhan sandang pangannya harus dari Inggris. Itu yang menyebabkan terjadinya revolusi. Kebutuhan apapun kehidupan mereka maupun kehidupan untuk makannya, kebutuhan hidup dan sebagainya itu harus dibeli dari Inggris. Tidak boleh keluar dari Inggris. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga adalah produksi yang barang-barang hasil produksi Inggris, dan yang selanjutnya Amerika harus menjual hasil buminya ke Inggris, tidak boleh ke orang lain atau negara lain. Itu yang menyebabkan terjadinya revolusi Amerika, yang membuat rakyat Amerika menjadi sangat marah. Tadi ada juga undang-undang ya, undang-undang tentang sugar, tentang apa tadi? Undang-undang tentang apa lagi? Tadi STEM ya, STEM itu seperti materai. Jadi segala sesuatu harus ada pajaknya. Itu yang membuat rakyat Amerika sangat marah dan mulai ada pemberontakan. Yang selanjutnya, tadi juga ada perang 7 tahun. Perang 7 tahun ini dimulai dari tahun 1756 sampai 1763. Perang ini sangat perang yang berupa tembak-menembak yang terjadi antara pasukan Inggris dengan Prancis di daratan Amerika Utara. Penyebabnya karena apa? Ada yang tahu penyebabnya karena apa? Perang 7 tahun memperebutkan wilayah yang ada di Amerika. Yang selanjutnya adalah Deklarasi of Independence yang menyatakan
Apa ini? Ini merupakan kongres yang membahas rencana konfederasi untuk mempertemukan negara bagian, di mana negara-negara bagian tersebut mempertemukan atau terbentuklah yang disebut USA atau untuk mengukuhkan berdirinya USA. Negara ini membutuhkan pengakuan dari negara lain. Kalau Amerika itu ada, Prancis adalah negara yang mengakui pertama kalinya yang mengakui adanya Amerika dan kemerdekaan Amerika pada tahun 1778. Nah, untuk selanjutnya dari jalannya revolusi, dari sebab akibat, nah kita masuk ke dampak atau pengaruhnya revolusi Amerika terhadap kehidupan umat manusia. Nanti Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Dibentuk kelompok menjadi 5 kelompok yang sudah diterapkan sebelumnya di pembelajaran sebelumnya. Jadi silakan sekarang berkelompok menurut kelompok masing-masing. Yuk, silakan. Kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok dua, Wadi. Kalau kelompok tiga mana kelompok tiga? Ya. Kelompok empat, jadi kelompok lima. Oh, yang 2 orang lagi sakit sama ini ya? Udah ya, berkelompok masing-masing. Nah, tadi satu mana? Kelompok satu, 2, 3, 4, 5 ini. Siap. Nanti di sini Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja ya. Kalian di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Dalam bentuknya kalian membuat infografis. Nah, materi yang jawaban yang dari sini dibuat infografis. Nanti dari infografis setelah kalian membuat, silahkan cari materinya dalam buku paket ataupun dalam internet juga bisa. Silahkan gunakan HP-nya untuk mencari informasi, mencari tentang revolusi Amerika. Di sini jawaban dari LKPD dituangkan dalam infografis. Nah, nanti kalian setelah selesai tugas yang dikerjakan, dipresentasikan ke depan infografis tersebut. Paham sampai sana? Paham. Bagikan dulu ya. Kasih kelompok sama nama anggotanya. Ketuanya siapa?
Sudah ketemu materinya? Nanti ketika sudah beres presentasi ke depan, untuk pertanyaannya silakan dari kelompok mana saja, tapi satu ya, jadi tidak kelompok satu, tapi dari keseluruhan satu. Ya, siap. Sudah ada yang selesai? Ada di untuk materinya ada di buku paket ada, silakan ada dalam internet juga menggunakan HP kalian digunakan bisa. Linknya bisa dikirimkan ke WA Ibu ya.
Udah ya, selesai? Tidak. Siap presentasinya ke depan ya, per kelompok. Tidak. Mau dari kelompok satu dulu atau diajak? Satu. Dari kelompok satu dulu. Silakan presentasinya ke depan. Kelihatan kan? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor satu yang akan dibacakan oleh saya. Satu pemikiran. Apa yang melandasi pemikiran revolusi Amerika? Satu, pemikiran balik revolusi Amerika terutama yang dimulai oleh gagasan-gagasan perancangan seperti HAM, kemerdekaan individu dan konsep kemerdekaan yang berdasarkan persetujuan rakyat. Ideologi ini mendorong para pemikir seperti dan untuk mengeluarkan ide-ide revolusi, termasuk hak-hak rakyat yang beretika pemerintahan melarang hak-hak tersebut. Dan Sebutkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam revolusi Amerika. George Washington tahun 1732 sampai 1799, John Adams
1757 sampai 1809, Cleopatra dan Thomas Jefferson dari tahun 1743 sampai 1828, dan yang terakhir ada Benjamin Franklin dari tahun 1706 sampai 1790. Uraikan latar belakang kejadian revolusi Amerika. Kemenangan Inggris di perang pada tahun menetapkan pajak yang tinggi oleh Inggris di Amerika Utara, monopoli perdagangan oleh Inggris di Amerika Utara, adanya keinginan negara sebagai koloni Amerika Utara menjadi benang di Mengidentifikasi jalannya revolusi Amerika. Puncak revolusi Amerika terjadi karena dipicu peristiwa The Boston Tea Party pada 16 Desember 1773. Akibat kekecewaan orang-orang Amerika, mereka serempak membuang muatan tank ke laut hingga membuat pemerintah Inggris marah, dan terjadilah pertempuran sebagai awal revolusi Amerika. Dan yang terakhir untuk dampaknya, di sini ada beberapa dampak untuk revolusi Amerika. Namun kelompok kami membawa satu dampak, yaitu dampak sosial. Nah, dampak sosial dari revolusi Amerika yaitu menimbulkan perubahan sosial di Amerika Serikat, seperti meningkatnya kesadaran akan hak-hak sipil, kemudian persamaan dan kebebasan. Dan revolusi Amerika juga memicu gerakan-gerakan sosial untuk menghapuskan perbudakan, memberikan hak pilih kepada perempuan, dan menghormati hak-hak penduduk asli dan minoritas. Revolusi Amerika juga mempengaruhi budaya dan identitas Amerika Serikat yang mencerminkan nilai-nilai revolusioner, patriotisme, dan pluralisme. Jadi itu untuk materi dari revolusi Amerika atas dasar opini dari kelompok kami dan materi yang telah kami cari. Silakan yang ingin bertanya dari kelompok yang lain. Ingin bertanya kan? Tadi membahas tentang dampak sosial. Jadi bagaimana dampak revolusi Amerika bisa mempengaruhi hierarki sosial pada masa itu melalui lewat interaksi sosial. Bisa diulangi. Bagaimana revolusi Amerika bisa mempengaruhi hierarki sosial pada masa itu? Terima kasih. Jadi pertanyaannya, bagaimana revolusi Amerika bisa mengubah dari yang aslinya orang-orang tidak memiliki hak pilih menjadi memiliki hak pilih seperti itu. Oke, untuk hal tersebut dari kelompok kami izin menjawab. Dua, seperti yang disebutkan, dampak sosial dari adanya revolusi Amerika ini yaitu meningkatkan kesadaran akan hak-hak sipil, persamaan dan kebebasan, itu pastinya melalui mulut ke mulut, dan juga tentang peraturan-peraturan yang kian diubah sehingga rakyat Amerika menjadi tidak terpuruk sebagaimana tadinya seperti dijajah oleh Inggris. Kan tadinya saat Amerika di bahasanya mungkin lebih ke dijajah ya, lebih ke dijajah oleh Inggris, itu terpuruk, apa-apa harus tergantung Inggris. Bahan-bahan untuk membeli sesuatu harus ke Inggris, agama harus mengikuti apa kata Inggris. Nah, oleh karena itu setelah ke Amerika merdeka, ada perubahan-perubahan sehingga rakyat Amerika dapat mendapatkan kebebasan haknya untuk menjadi manusia yang memiliki hak sosial sebagaimana mestinya mereka sebagai manusia, memiliki hak pilih, kebebasan, dan perempuan pun dihargai, karena pada zaman dahulu itu patriarki itu sangat ketat untuk perempuan-perempuan dimanapun mereka berada. Mungkin itu untuk pertanyaan jawaban dari kelompok kami atas bagaimana perubahan yang terjadi kepada masyarakat Inggris, kepada masyarakat Amerika setelah revolusi Amerika terjadi. Sekian dari
Terbentuknya koloni Inggris di daratan Amerika bukan sengaja didirikan terbentuknya koloni Inggris. Sebaliknya, koloni ini terbentuk dari pelarian di Inggris yang tidak tahan akibat tindakan penjajahan Inggris melarang agama mereka yang tidak. Oleh karena itu, masyarakat koloni Inggris meyakini paham kebebasan di mana mereka merupakan manusia mereka yang hidup di dunia baru. Kedua, paham kebebasan dalam aspek ekonomi atau perdagangan koloni Amerika, bahwa siapa saja yang berhak untuk membeli maupun menjual barang dagangannya ke siapapun yang mereka inginkan dengan kebijakan Inggris. Nomor 3 yaitu mengidentifikasi jalan revolusi Amerika dengan baik. Yang pertama, jalan revolusi Amerika yaitu Boston Basic. Dan selanjutnya Boston Japandi. Terus Presidential Congress pada tahun 1774. Selanjutnya pertempuran Bunker Hill pada tahun 1775. Selanjutnya Second Continental Congress pada tahun 1775. Selanjutnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Selanjutnya pertempuran Saratoga, pertempuran Yorktown, dan yang terakhir perjanjian Paris. Terima kasih. Mendorong perkembangan industri, pertanian, dan infrastruktur. 3. Revolusi juga berdampak pada ekonomi Inggris yang kehilangan sumber pendapatan dan harus membayar biaya utama yang besar. Dan yang terakhir, Dan yang selanjutnya adalah ada beberapa tokoh yang sangat berpengaruh dalam proses revolusi Amerika yang dapat kita lihat pada presentasi kali ini. Ada infografis di depan. Yang pertama ada George Washington, yang kedua ada Martha Washington, Samuel Adams, Thomas Jefferson, Raja George III, Benjamin Franklin, Paul Barnum, Thomas Paine, Francis Henry, John Adams, Abigail Adams, John Jay, James Madison, Frederick Utara, Putra Kemerdekaan, Benedictus Arnold, Marquis de Lafayette. Nah, itulah yang tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam proses revolusi Amerika. Yang mana dapat disimpulkan bahwasanya revolusi Amerika merupakan perubahan cepat yang terjadi pada proses pertumbuhannya negara Amerika. Dimulai dari politik, pertahanan, dan juga ekonomi yang sangat meningkat secara pesat. Sehingga yang tadinya negara jajahan atau negara yang bukan berbentuk negara menjadi negara perserikatan yang sangat luar biasa berpengaruh bagi tatanan dunia pada saat ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila mana yang pertanyakan, silahkan pertanyakan. izin bertanya, tadi kan untuk kelompok kalian, kelompok kedua itu memilih dampak ekonomi. Mungkin untuk pertanyaannya, kira-kira dari dampak ekonomi tersebut yang mengalami peningkatan paling besar itu dalam hal apa? Ya, terima kasih untuk saudara-saudari Deva. Untuk peningkatan ekonomi yang terjadi pada negara Amerika dapat kita lihat pada saat ini bahwasanya di bidang industri pada negara Amerika telah meningkat secara pesat, yang mana hal tersebut berakibat pada tatanan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan yang terjadi pada masyarakat di negara sana. Dan juga bidang industri yang terjadi di Amerika
utamanya pada produksi persenjataan, yang mana Amerika merupakan sebuah negara adidaya yang produksi persenjataannya diakui dunia, bahkan yang paling terkuat hingga saat ini, yang dapat menyaingi Rusia. Oleh karena itu, karena adanya beberapa peningkatan di bidang industri, masyarakat pun banyak lapangan pekerjaan dan ekonomi negara tersebut semakin meningkat, sehingga per kapita pendapatan negara tersebut saat ini melampaui negara-negara yang lain dan termasuk dalam negara maju. Mungkin cukup sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kelompok kami tentang revolusi Amerika. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertanyaan nomor 1, apa yang melandasi pemikiran-pemikiran revolusi Amerika? Terdapat dua pemikiran utama yang menjadi salah satu latar belakang revolusi Amerika dan melandasi gerakan oleh masyarakat Amerika melawan penjajahan. Pemikiran tersebut meliputi paham kebebasan dalam berpolitik dan kebebasan dalam perdagangan. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Hana. Yang kedua, pertanyaannya sebutkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam revolusi Amerika. Ada Jefferson dan Franklin yang mengerjakan draft deklarasi kemerdekaan. Yang kedua yaitu Hamilton, Madison, dan Jay yang menulis The Federalist Papers yang mendukung ratifikasi konstitusi. Yang terakhir yaitu Washington, pemimpin pasukan revolusi. Semua tokoh tersebut pernah memegang jabatan penting di pemerintahan pertama Amerika Serikat. Untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Mulainya latar belakang terjadinya revolusi Amerika. Faktor umum berupa penggunaan pajak yang tinggi hingga terjadinya peristiwa pembuangan teh di Boston, dan faktor khusus berupa monopoli perdagangan Inggris atas rakyat koloni Inggris di Amerika, serta adanya pemikiran mengenai kemerdekaan Amerika di dunia. untuk materi keempat yaitu akan disampaikan oleh Rian. Pertanyaan nomor 4, mengidentifikasi jalannya revolusi Amerika. Jalannya revolusi Amerika melibatkan beberapa peristiwa dan pertempuran yang membentuk hasil akhir kemerdekaan Amerika. Berikut tahapan-tahapan kunci jalannya revolusi Amerika. 1. Pertumbuhan ketidakpuasan pada tahun 1765 dan 1774. 2. Pertempuran Lexington dan Concord pada April 1775. 3. Deklarasi kemerdekaan pada 4 Juli 1776. 4. Peran Prancis dan aliran perang pada tahun 1778 sampai 1781. 5. Pertempuran Yorktown pada tahun 1791. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Untuk
bagaimana pengaruh dari revolusi Amerika terhadap kami mengambil materi pertahanan dan keamanan. Pengaruh atau dampak pada pertahanan dan keamanan. Revolusi Amerika 1795 berpengaruh besar pada sektor pertahanan dan keamanan ketika ketegangan antara koloni dan Inggris mencapai puncak. Koloni Amerika mulai membentuk milisi untuk melindungi diri dari kondisi ancaman. Pembentukan milisi ini tidak hanya mengubah dinamika pertahanan lokal, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan kebijakan pertahanan nasional. Pada awalnya, milisi lokal ini bertugas melindungi komunitas dari potensi serangan dan mempertahankan hak mereka. Namun seiring berjalannya konflik, milisi ini berkembang menjadi kekuatan pertahanan yang lebih terorganisir dan terlatih, memainkan peran sentral dalam perang kemerdekaan Amerika. Keterlibatan aktif milisi lokal membuktikan vitalnya pertahanan lokal dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, apakah perbedaan antara zaman dahulu di bidang keamanan dan zaman sekarang di Amerika? Sebenarnya untuk perbedaan, Haji sendiri pastinya sudah memahami perbedaan. Mungkin karena ingin bertanya, jadi saya akan jelaskan. Jadi pada zaman dahulu teknologi itu belum pesat seperti sekarang, belum ada tank baja, kapal selam, apalagi pesawat. Jadi masih tradisional, pistolnya juga pistol. Berbeda dengan zaman sekarang yang teknologi itu begitu pesat seperti yang dipaparkan oleh Pak Rijal. Amerika merupakan negara superpower di dunia ini. Jadi teknologi perang pada zaman sekarang itu sangat bagus, banyak variannya seperti kapal selam, pesawat, dan lain-lain. Bahkan saat ini perang juga mengandalkan drone. Bahkan bisa mungkin kedepannya perang bisa menggunakan AI. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Menanggapi kesalahan dari budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Kerja kelompok ini memaparkan tentang revolusi Amerika di bidang politik. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saudara Yusuf. Baik, pemikiran melandasi ada dua pemikiran utama yang menjadi salah satu latar belakang revolusi Amerika dan melandasi gerakan revolusi oleh masyarakat Amerika melawan penjajahan. Pemikiran tersebut meliputi
paham kebebasan dalam berpolitik dan kebebasan dalam perdagangan. Untuk selanjutnya pemateri 2 akan disampaikan oleh Saudari Mala. Sebutkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam Revolusi Amerika. Jadi yang pertama ada George Washington, 2 Thomas Jefferson, 3 John Adams, 4 James Madison. Untuk selanjutnya pemateri ketiga disampaikan oleh Saudari Justina. Mereka latar belakang dari Revolusi Amerika. Ada 2 yaitu latar belakang secara umum. 1 ketidakpuasan koloni, 2 ketidakpuasan pajak dan perwakilan, 3 semangat masyarakat. Dan selanjutnya secara khusus 1 pertempuran Republik 1775, 2 deklarasi kemerdekaan 1776, 3 perang Prancis, 4 Traktat Prancis 1783. Untuk pemateri selanjutnya, pemateri 4 dan 5 akan disampaikan oleh Saudara. Baik, yang kedua terakhir, yang keempat ada jalannya revolusi. Jalannya revolusi Amerika melibatkan serangkaian peristiwa dan pertempuran yang membutuhkan hasil kemerdekaan Amerika. Berikut adalah beberapa tahapan kunci dalam menjalankan revolusi Amerika. Yang pertama ada pertumbuhan ketidakpuasan pada tahun 1765 sampai 1774. Yang kedua ada pertempuran Lexington dan Concord pada April 1775. Selanjutnya ada deklarasi kemerdekaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Desi pada tanggal 4 Juli 1776. Yang keempat ada perang Prancis dan aliran perangnya pada tahun 1778 dan sampai 1781. Yang kelima ada pertempuran Yorktown pada tahun 1781. Dan yang terakhir ada Traktat Paris pada tahun 1783. Dan dampak dari revolusi Amerika pada bagian politik ini, dampaknya adalah revolusi Amerika menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain untuk menuju kemerdekaan dari penjajahan Eropa seperti Prancis, Haiti, Amerika Latin, dan Indonesia. Revolusi Amerika juga memberikan contoh bagi pembentukan sistem pemerintahan republik, demokrasi yang menghormati hak-hak rakyat, dan mengadopsi konstitusi sebagai hukum tertinggi. Nah, di sini hukum tertinggi adalah contohnya di Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada revolusi Amerika juga mempengaruhi hubungan internasional antar negara barat dan timur, serta membuka peluang bagi ekspansi wilayah Amerika ke arah barat. Ya, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab, silakan. Ingin bertanya, apa pendapat kalian tentang dampak politik dari revolusi Amerika dalam terhadap tatanan dinamika politik di dalam ruang lingkup global pada saat ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dampak dari sekarang ke zaman now dengan adanya pemilu contohnya di Indonesia pada tahun 2024 adalah mungkin tidak mengadopsi antara demokrasi republik. Dalam artian Indonesia meminta suara untuk memilih seorang presiden dan wakil presiden. Mungkin saja dan konstitusi tinggi Indonesia adalah kan Undang-Undang 1945. Nah, hal tersebut menyangkut pautan pada demokrasi tersebut. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan. Baik, capres.
sendiri di layar. Nah, yang melandasi pemikiran-pemikiran revolusi Amerika adalah adanya kesetaraan dan penderitaan akibat penindasan yang dilakukan untuk kekuasaan absolut atau kekuasaan asing yang melakukan penjajahan. Nah, ada juga paham kebebasan politik, paham kebebasan ekonomi, dan juga paham perdagangan. Nah, untuk materi kedua akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk pertanyaan kedua, sebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses mereka. Ini ada 4 ya. Ini pertama, Gabriel Washington, kedua Gabriel, ketiga Thomas Jefferson, ketiga Thomas Madison. Pertanyaan ketiga, uraikan latar belakang terjadinya revolusi Amerika. Adanya sebab umum harusnya membayar pajak khusus untuk menjamin kebersamaan kelas Inggris setelah perang dengan Prancis. Sebab khusus terbitnya pamflet Common Sense pada 10 Januari 1776 yang berisi tentang kebebasan. Mengidentifikasi jalannya revolusi Amerika tahun 1765 ditandai dengan adanya gerakan rakyat Bolshevik di Amerika Utara, dan pada pertengahan terjadi peristiwa Party de Boston tahun 1773 dan diakhiri dengan ditandatanganinya Kesepakatan Paris atau Treaty of Paris tahun 1783, yaitu di mana pada tahun 1783 itu ya, kemerdekaan Amerika. Dan untuk nomor 5, jelaskan bagaimana pengaruh dari revolusi Amerika terhadap kehidupan umat manusia. Kelompok kami mengambil dari ideologi, yaitu dari penerapan HAM, di mana yang dulunya rakyat Amerika itu tidak memiliki hak asasi manusia, sehingga merasa rakyat Amerika itu tertindas. Jadi setelah adanya kemerdekaan Amerika itu diberlakukannya HAM atau hak asasi manusia. Dan juga Amerika merupakan salah satu negara yang menganut ideologi liberalisme, yaitu hak kebebasan individu. Dan juga dari terjadinya revolusi Amerika itu timbulnya rasa nasionalisme berbagai negara, salah satunya negara Indonesia, di mana negara Indonesia mencontoh bagaimana Amerika mengatasi dari adanya penjajahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan apabila ada yang ingin saya. Ini pertanyaan untuk kelompok pertanyaannya, apakah revolusi Amerika menjadi katalisator untuk pengembangan kelompok baru dalam bidang seni, sastra, dan filosofi, ataukah hanya menciptakan narasi nasionalis yang mempengaruhi persepsi terhadap budaya? Izin dijawab, setahu saya pribadi untuk dari data revolusi Amerika itu hanya mengatakan tentang nasionalisme, jadi tidak dalam untuk seni budaya yang lainnya. Jadi dari revolusi Amerika itu hanya terfokus pada bukan nasionalisme, tapi filosofi yang Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang masih kurang, nanti bisa diskusikan di lain waktu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi kali ini tentang revolusi Amerika cukup baik dan benar-benar hebat semua bisa mengerjakan dalam waktu yang benar-benar terbatas untuk medianya ataupun pengerjaannya. Untuk selanjutnya dalam revolusi Amerika yang barusan yang dikemukakan oleh teman-teman kalian, jadi dapat disimpulkan untuk revolusi Amerika sendiri dari mulai pendudukan dan pembentukan koloni-koloni sampai terjadinya
kemerdekaan untuk Amerika itu sendiri banyak sekali peristiwa-peristiwa, dari mulai peristiwa yang menggunakan fisik atau yang diplomasi banyak. Tadi yang diutarakan oleh kalian latar belakang, terus tokoh yang terlibat, hingga dampak untuk kehidupan manusia untuk revolusi itu sendiri. Bahkan sekarang Amerika disebut negara maju, sangat maju, baik dari itu segi keamanan, dari segi industri atau ekonomi, dari segi politiknya, dan dari segi sosial budayanya. Semua adanya kemerdekaan negara lain itu terpaku awal mulanya dari adanya revolusi Amerika. Itu jadi adanya tumbuhnya rasa nasionalisme di berbagai negara di luar Amerika. Makanya dari sini untuk revolusi Amerika adanya ketidakpuasan rakyat atau koloni yang dibentuk oleh Inggris terhadap pemerintahan Inggris dari berbagai bidang, terutama itu bidang ekonomi, yaitu pemungutan pajak atau yang wajib harus dibayar oleh koloni-koloni yang membebankan koloni-koloni itu sendiri. Itu diantara. Dari presentasi yang teman-teman kalian lakukan, ada yang mau ngasih kesimpulan dari semua materi yang telah teman-teman kalian sampaikan? Silakan juga. Jadi dari kesimpulannya yang dapat kita ambil, revolusi itu adalah perubahan secara singkat. Jadi dampak revolusi itu bisa memicu perubahan pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan bagi negara tersebut, dan berdampak juga pada negara kita. Terima kasih. Nah, mungkin untuk pembelajaran revolusi Amerika kali ini dicukupkan sekian, dan mudah-mudahan dari pembelajaran kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mempelajari apa yang kita pelajari hari ini. Dan untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang revolusi industri. Silakan kalian bisa cari dulu materinya, nanti kita bahas sama-sama di sekolah. Ketika kita masuk lagi dalam pembelajaran sejarah peminatan. Untuk pembelajarannya revolusi Prancis hari ini dicukupkan sekian. Untuk revolusi Amerika dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita selesai, kita berdoa dulu ya. Tolong KM-nya doa. Duduk siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Sebelum sudah mengakhiri pelajaran, apa baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.